Hukum Taurat itu ada 613 hukum. Dan di antaranya itu tentang pengampunan dosa melalui kurban darah domba yang dipercik darahnya di mezbah, di bait suci. Itu salah satunya. Iya. Iya, kurban darah domba. Nggak mesti manusia ya. Loh, ngapain kamu manusia kurbankan? Emang manusia bisa mengampuni dosamu? Orang manusia aja udah berdosa. Itu Tuhan Yesus manusia korbankan diri bagaimana? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, pengorbanan Tuhannya di kayu salib sia-sia, sahabat. Itu bukan kata saya, tapi adalah kata mi sia-sia, sahabat. Namanya mi sia-sia sekarang ya. Banyak sebetulnya yang lucu bin kopla dalam satu video ini, sahabat. Mulai dari Tuhannya yang gagal menebus dosa, karena yang menebus dosa itu adalah darah domba. Itu dia sendiri nanti yang bilang. Nah, sampai kepada proses masuknya Yesus ke dalam perut Bunda Maria, sahabat. Ini kopla semua nih. Jadi mungkin dalam satu dekade ini kita akan terus membahas si mie kancing ini ya, sahabat. Sama seperti dulu ketika kita membahas terus-terusan tentang si mie oncop si oncop ya, atau Yusuf Manubulu. Itu ada kesamaannya itu antara si oncop dengan si mie sia-sia ini. Dulu si oncop juga pernah diskakmat oleh Bang Aditya di roomnya ya, sahabat. Apa kata Bang Aditya waktu itu? Masih ingat saya kalau Yahudi itu mengorbankan kambing, domba, biri-biri, sapi, kerbau dan hewan lainnya. Islam juga sama lah, Kristen mengorbankan Tuhannya. Bukannya marah orang yang ada di Zoom si oncop itu, malah mereka ikutan ketawa waktu itu ya, sahabat. Nah, sekarang setelah sekian tahun muncul pula lah si sia-sia ini, dan lantang sekali dia katakan penebusan itu harus dengan darah domba. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu video proses masuknya Yesus ke dalam perut Bunda Maria berikut ini, sahabat. Saya mau tanya dulu, tadi abang bilang bahwa Tuhan Yesus itu ditiupkan. Emangnya emangnya di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu ditiupkan? Ditiupkan rohnya ke Maria. Iya, di mana itu ada tertulis, abang? Di Alkitab kayaknya tuh. Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang, abangku, tapi saya tidak pernah temukan bahwa Tuhan Yesus itu ditiupkan ke rahim Bunda Maria. Tidak ada. Sebetulnya pertanyaan abang ini dalam video live-nya si mie kancing ini bukan itu, sahabat. Tapi bukan mie kancing namanya kalau dia tidak memancing-mancing emosi orang gitu. Bukannya menjawab pertanyaan intinya, malah dia bertanya pula duluan ya di roomnya itu. Padahal di awal-awal dia live itu pasti katakan, di sini tempatnya Anda bertanya dan Alkitab menjawab, atau saya yang jawab. Tapi faktanya selalu begitu tuh. Kalau ada pertanyaan yang sulit atau tidak terlalu sulit, sebetulnya rada-rada sulit, maka si mie kancing ini langsung memancing emosi penanya gitu. Tapi untungnya abang ini orangnya sabaran, sahabat, sehingga dia ikuti cara bermainnya si mie kancing ini, dan akhirnya si mie kancing yang kena. Diawali dengan mie kancing ini mau menguliti pernyataan dari abang ini yang agak keliru di pandangan Kristen ya. Kalau di pandangan Islam kan nggak ada salahnya itu. Memang Nabi Isa alaihi salam itu ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim Maryam. Itu ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 91 ya, sahabat. Nah, kemudian ini yang ditanyakan oleh si mie kancing, di mana ayatnya di dalam Bible bahwa roh Yesus itu ditiupkan ke dalam Bunda Maria. Tidak ada tiup meniup di sini, kata si mie kancing. Nah, untungnya abang ini sabaran, dia bertanya lagi, lalu bagaimana caranya? Jadi diapain Mbak Mika? Oke, kita baca ya. Di Lukas 1, jadi tidak ada sistem tiup meniup gitu ya. Balik ke pertanyaan, Mbak ya. Tapi balik ke pertanyaan. Iya.
Jadi kita harus luruskan dulu Abang, supaya jangan bernarasi liar terhadap iman Kristen. Terima kasih adikku, Tuhan Yesus memberkati. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia hendaklah Maria menamai dia Yesus. Dan Yesus Kristus akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan Tuhan Yesus akan menjadi raja dan kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Bunda Maria mengatakan seperti ini, bagaimana hal itu terjadi kepada diriku sementara aku belum pernah tidur sama laki-laki? Lalu malaikat itu mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus itu yang turun, yang hadir di dalam tubuh Bunda Maria, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang Maha Tinggi yang menaungi, yang menaungi tubuh Bunda Maria. Seperti itu Abang, jadi nggak ada tiup meniup Abang. Jawabannya sih panjang ya, tapi sebetulnya pertanyaan abang ini tidak perlu sepanjang itu jawabannya. Kalau tidak ada melalui proses tiup meniup, lalu dengan cara apa? Ya sudah, tidak perlu panjang-panjang, kan ada intinya ya, ada inti yang disampaikan oleh si Mikancang ini, yaitu dengan cara Tuhan itu turun sendiri. Ya berarti dengan cara turun temurun gitu. Dengan cara turun temurun sahabat ya, bukan dengan cara tiup meniup. Jadi Tuhan itu sendiri yang turun masuk ke dalam perutnya Bunda Maria itu katanya. Tapi tetap saja pakai perantara yang lain, malaikat Gabriel di sini katanya. Dikasih taunya oleh malaikat Gabriel, bukan Tuhan itu sendiri yang kasih tahu sahabat. Iya. Cara apa itu? Allah Bapa menaruh janin di tempat Maria itu dengan cara bagaimana? Bukan menaruh janin, artinya roh Allah itu, Allah itu kan roh. Eksistensi atau keberadaannya Allah itu adalah roh. Nah, dia turun atau datang ke tubuh Bunda Maria dan berkenosis menjadi anak manusia. Jadi roh Allah itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria, bukan ditiup, bukan ada oknum lain. Sudah susah payah dia mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri yang melakukan, ya, yang turun langsung masuk ke dalam perutnya Bunda Maria itu tanpa melibatkan oknum lain, tapi ujung-ujungnya tetap dibantu kasih tahu oleh Gabriel. Kita lanjut ya. Tidak ada ditiup-tiup Abang. Boleh. Berarti Maria sudah mengetahui kalau Yesus itu Tuhan, tidak kandungan. Iya, makanya Elizabeth ketika Bunda Maria di dalam masih mengandung, itu Elizabeth mengatakan gini sama Maria. Di Lukas 1 ayat 43. Ketika Maria mengunjungi sanaknya itu Elizabeth, lalu waktu itu Elizabeth itu juga lagi mengandung juga ya, mau melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, Elizabeth mengatakan gini di Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan kemudian Bunda Maria itu memuji memuliakan ya Elohim yang Maha Tinggi yang telah melakukan perbuatan yang besar kepadanya. Nah, kan lain-lain aja jawabannya itu sahabat. Dia asal jawab aja nih, yang penting jawab gitu. Karena dia tahu yang percaya itu adalah Oten. Oten kan kepalanya itu ya kosong, nggak ada isinya. Jadi apa yang diucapkan oleh para apologetnya seperti Mikancang ini, mereka terima aja semuanya itu. Asal jawab aja sahabat. Kalau memang Tuhan itu turun langsung ke dalam rahimnya Bunda Maria, berarti Bunda Maria tahu itu adalah Tuhan. Katanya tadi, iya tahu. Buktinya di mana? Ketika Bunda Maria pergi ke saudaranya Elizabeth, di sana Elizabeth mengatakan, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Ya berarti yang tahu itu adalah Tuhan bukannya Bunda Maria, tapi Elizabeth. Ongo. Astagfirullahaladzim. Berarti Maria sudah mengetahui ya, dalam kandungannya itu adalah Tuhan gitu ya. Itu adalah Sang Mesias ya. Harusnya kalau emang tahu itu adalah Tuhan yang dilahirkan oleh Maria, secara otomatis, tidak perlu otomatis, yang pastinya alam semesta jagat raya sudah mengetahui bahwa ini adalah Tuhan yang datang ke bumi, ke dunia kita. Kenapa pada masa itu, di saat Yesus lahir dari usia 0 sampai dengan 12 tahun, tidak ada yang mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, ini pertanyaannya bagus ya sahabat. Kalau memang bahwa sejak awal orang sudah tahu bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan, lalu kenapa pada usia 0 sampai 12 tahun itu tidak ada orang di Bethlehem itu atau orang di Yahudi itu yang menuhankan Yesus? Ini pertanyaannya saya suka sekali nih ya sahabat. Bagus pertanyaannya. Jawabannya
Simak jawaban yang sia-sia berikut ini. Silakan. Iya, jadi gini saudaraku. Kenapa Elizabeth itu bisa mengatakan Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Karena dia dipenuhi Roh Kudus, yaitu di Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi hanya orang tertentu saja abang yang tahu bahwa yang dikandung Maria itu adalah Sang Mesias. Nah, makanya Tuhan Yesus memberitakan kedatangannya kepada umat Israel. Ada yang percaya, tetapi banyak juga yang tidak percaya. Nah, justru karena ahli Taurat dan Farisi itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka mereka salibkan, Abang. Kalau orang Yahudi, yaitu Farisi dan ahli Taurat percaya, Bang, mereka nggak akan menyalibkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan itu, gitu loh. Dari jawaban sia-sia ini ada 2 poin ongok yang bisa kita ambil, sahabat ya. 2 poin ongok, bukan 2 poin penting ya. 2 poin ongok itu. Yang pertama katanya, ini nggak ada lagi jawaban lain nih, bahwa orang-orang yang tahu itu adalah Tuhan dalam kandungan Bunda Maria itu adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Siapa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Elizabeth. Bunda Maria nggak ada dikatakannya tadi. Padahal pertanyaannya tadi, Bunda Maria tahu tidak? Jawabannya tahu. Tapi yang dipenuhi Roh Kudus siapa? Elizabeth. Nih yang ngandung Yesus, Maria atau Elizabeth? Astagfirullahaladzim. Itu poin ongok yang pertama. Poin ongok yang kedua adalah bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya kepada Yesus atau yang dikandung Maria itu adalah Tuhan, maka mereka salibkan Yesus. Yang tahu itu Tuhan, orang-orang Yahudi tahu itu Tuhan, tidak menyalibkannya. Seolah-olah dia menyalahkan bahwa orang-orang ahli Taurat dan Farisi yang menyalibkan Yesus itu adalah perbuatan yang salah. Artinya si ongok ini tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Padahal dia sendiri yang bilang matinya Yesus di kayu salib itu adalah penebusan dosa. Sekarang dia seolah-olah tidak setuju. Kalau tidak setuju ya berarti penyaliban itu tidak ada. Kalau penyaliban itu tidak ada, ya jawab sendiri. Sama juga ketika dia ditanya tentang hukum Taurat, salah satunya tentang korban Zabar. Ini koplak betul nih. Boleh nggak saya tahu apa-apa aja tuh hukum Taurat? Hukum Taurat itu ada 613 hukum. Dan di antaranya itu tentang pengampunan dosa melalui kurban darah domba yang dipercik darahnya di mezbah, di bait suci. Itu salah satunya. Iya, Kurban, ya? iya, kurban darah domba. Nggak mesti manusia ya? Loh, ngapain kamu manusia kurbankan? Emang manusia bisa mengampuni dosamu? Orang manusia aja udah berdosa. Itu Tuhan Yesus manusia korbankan diri bagaimana? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Akhirnya dia ketampol sendiri dengan jawaban-jawaban sia-sianya itu. Dan daripada kita juga sia-sia waktu kita nonton si Mikancang ini, nggak usah lama-lama ya, nggak usah panjang-panjang. Nonton Mikancang ini atau Oten pada umumnya nggak perlu tonton full video mereka, sahabat. Cukup potongan-potongan seperti ini, yang penting sampai membangkitkan hormon kebahagiaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.